di sini nilai rata-rata. Ini X bar, nilai rata-rata. Nilai rata-rata maka simpangannya adalah X1, jadi data ke-1 dikurangi dengan dengan rata-rata, kemudian X2 dikurangi dengan rata-rata, dan seterusnya, ya, sampai Xn dikurangi dengan X bar. Maka simpangan rata-rata atau rata-rata simpangan di buku kalian apa? Simpangan rata-rata, Pak. Ya, simpangan rata-rata ya, di halaman 140 itu adalah simpangan rata-rata. Ya, di sini RS atau rata-rata simpangan. Sama aja ya. Simpangan rata-rata atau rata-rata simpangan. Lihat di sini ada sigma. Sigma itu menunjukkan jumlah. Ya. Jumlah dari mana? Dari X1 dikurangi dengan X bar. Artinya data ke I, I-nya itu dari 1 sampai dengan N, tergantung datanya ada berapa. Kalau ada 20 berarti dari 1 ke 20. Ya, X1 dikurangi dengan rata-ratanya, X2 dikurangi dengan rata-ratanya. Di sini ada harga mutlak, berarti di situ harus dipositifkan. Ya, dipositifkan. Jadi X1 dikurangi X bar, kemudian dimutlakan, dijumlahkan X2 dikurangi X bar, dimutlakan, dan seterusnya sampai dengan Xn dikurangi dengan X bar, dimutlakan. Jumlah itu seluruhnya dibagi dengan N. N itu adalah banyaknya data yang di sini. Ya, jadi N adalah banyak data. Jadi inilah dinamakan dengan simpangan rata-rata. Jadi simpangan rata-rata itu merupakan sigma antara XI dikurangi dengan X bar dibagi dengan banyaknya data. Oke, kita lanjut. Kalau kita perhatikan di sini ada kata-kata seperti ini nih. Nilai mutlak atau nilai absolut ya, tidak dapat membedakan nilai rentang antara dua kelompok data. Jadi nggak bisa membedakan tuh antara dua kelompok data ya. Meskipun rata-rata simpangannya hampir sama atau rata-rata simpangannya atau simpangan rata-ratanya hampir sama. Kalau kita lihat di sini RS-nya itu sama dengan 4,5 ya. Datanya min 4, min 6, 3. Nah, ini. Maka di sini 4,5 hasilnya. Kemudian yang ini juga ada R-nya sama dengan 1. Kemudian yang di sini RS-nya sama dengan 3, di sini 4,5 juga. Kalau melihat RS di sini sama, simpangan rata-ratanya 4,5, 4,5. Tapi kalau melihat jangkauan, ya, nih jangkauannya R-nya, di sini adalah 9, sementara di sini adalah 3, gitu ngelihat jangkauannya. Ya. Makanya di sini ada kata-kata nilai mutlak tidak dapat membedakan nilai rentang antara dua kelompok data, meskipun rata-rata simpangannya sama. Jadi nggak bisa membedakan antara dua data tersebut. Oke, kita lanjutkan dulu. Kalau ada pertanyaan, silakan nanti tanyakan ya langsung. Bentar, error begini. Oke, kita ke sini sekarang. Untuk mengatasi kelemahan rata-rata makanan baku. Nah, ini kita ke simpangan baku nih, atau istilah lainnya adalah standar deviasi ya, standar deviasi. Biasa dilambangkan dengan S atau dengan sigma ya, begini lambangnya. Tergantung nanti kalau datanya data sampel atau data populasi. Ya, kalau data populasi ya. Jadi ada standarnya nih. Lalu bagaimana untuk menentukan standarnya ya, nanti kita lihat. Ini yang paling umum dan paling banyak dipakai ya dengan menggunakan distandarisasikan, yaitu tidak dengan menggunakan nilai rata-rata lagi, tetapi nanti dikuadratkan ya. Selisih antara nilai data dengan nilai rata-rata tidak diambil nilai mutlaknya, tetapi dikuadratkan. Bukan menggunakan nilai mutlak, artinya dikuadratkan ya, sigmanya itu dikuadratkan. Kita lihat di sini. Ini S kuadrat sama dengan XI dikurangi X bar kuadrat
Kalau tadi kan kita buat nilai rata-rata di sini, nilai mutlak. Nah, nilai mutlak kan nilainya positif juga hasilnya ya. Sementara eh, eh, nilai kuadrat juga di sini pasti nilainya akan menjadi positif karena di sini dikuadratkan. Maka nanti ada metode-metodenya, metode kuadrat terkecil ya, MKT, nanti menggunakan MKT. Di sini dikuadratkan. Kalau setiap bilangan dikuadratkan, maka hasilnya akan menjadi positif, ya. Sama dengan nilai mutlak. Kan definisi dari nilai mutlak itu kan sama dengan begitu ya, akar daripada X kuadrat sebetulnya ya. Nah, artinya ini harus nilainya positif begitu. Sehingga dengan metode kuadrat terkecil ini atau MKT, maka didapatlah bahwa S-nya itu sama dengan seperti ini. Gitu ya. Tolong perhatikan di buku kalian di sini bukan N-1, tetapi di sini adalah N ya. Coba di buku kalian di halaman dengan metode SR-nya di halaman 143 ya. SR sama dengan halaman 100 berapa ya? Iya, Pak. 143, Pak. Ya, 143, 145 itu ya. XI dikurangi X bar, kemudian dikuadratkan. Nah, ada beberapa buku, sengaja Bapak tulis di sini N-1, biar tidak loh, kok ada N-1 dan ada N di sini ya, ada N1 dan ada N di sini. Nah, kita supaya bisa membedakan. Sebetulnya kalau kita menggunakan S, ya, S itu kan untuk standar deviasi atau simpangan baku. Simpangan baku di sini S atau S kuadratnya itu sama dengan varian ya. S-nya itu sebetulnya ini data untuk data sampel. Ya. Sementara data untuk data untuk populasi itu menggunakan sigma, begitu ya. Nah, ini datanya. Kalau ini data untuk sampel, kalau ini adalah data untuk populasi sebetulnya. Ya. Tapi karena di buku kalian itu S sama dengan di sininya per N, ya, jadi kita ngikutin di buku aja nggak jadi masalah begitu ya. Seharusnya kalau S kuadrat itu ya pembaginya itu adalah N-1 karena itu merupakan data sampel. Mungkin kalau ada keterangan misalnya menggunakannya data-data sampel maka digunakanlah N-1. Sehingga di sini S kuadrat sama dengan sigma XI dikurang X bar dikuadratkan per N ya. Di buku kalian kan per N, bukan per N-1. Nah, lalu kalau seandainya si S ini, S kuadrat ini dinamakan dengan varian, ya. S kuadrat dinamakan dengan varian di sini. Sementara S-nya disebut dengan simpangan baku atau standar deviasi. Karena ini simpangan baku udah distandarkan, nanti ada tabelnya juga. Nah, tapi mungkin di sini nggak disampaikan ya, kita hanya cukup bagaimana menentukan standar deviasi dan varian saja. Varian itu ya variasinya seperti apa itu. Kalau ada data-data dilihat dari variannya, kalau variannya semakin besar mungkin variasinya akan semakin banyak begitu. Dan simpangan bakunya ya S-nya itu ya dengan menggunakan S di sini ya, simpangan baku untuk sampel sebetulnya. Kalau di sini digunakan di buku kalian untuk populasi. Ya, saya kira hanya penyebutan untuk ini aja. Tapi nanti berpengaruh antara data populasi dengan data sampel. Ya. Sebetulnya kalau kalian meneliti misalnya tinggi angkatan kalian misalnya Regarda ya. Nah, tingginya berapa misalnya rata-ratanya ya seperti itu ya. Jadi variannya berapa atau misalnya standar deviasinya bagaimana. Nah, itu kan sebetulnya menggunakan populasi ya. Jadi populasi bukan sampel. Kecuali kalau misalnya kita ngambil untuk melihat anak-anak IC secara keseluruhan kemudian diambil kelas 12 IPS saja, nah maka itu sampel ya. Harusnya gunakan rumusnya adalah rumus N-1 di sini. Ya. Sementara kalau populasi ya M.
Tapi kalau Bapak lihat mungkin soal-soalnya ya berhubungan dengan soal-soal yang menyangkut dengan populasi, bukan dengan sampel. Jadi ini mencari nilai varian itu ya, nilai varian atau simpangan baku. Kalau S kuadratnya itu disebut dengan varian, kalau S kuadrat diakarkan jadi S itu disebut dengan standar deviasi. Jadi kira-kira seperti itu untuk mencari nilai standar deviasi atau nilai variannya. Ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Bapak mau nanya. Iya, Nad. Berarti yang varian itu N-1 sama N itu sama aja, Pak? Untuk kalian di sini berarti harus dibagi dengan N. Ya. Kalau di buku kalian itu dibagi N. Tergantung datanya sebetulnya. Kalau dia menggunakan datanya data populasi, yaitu N. Kalau datanya data sampel, yaitu N-1. Gitu. Jadi untuk kalian, kalau tidak ada keterangan, berarti itu sudah menunjukkan data populasi. Jadi S-nya itu di sini menggunakan ya di sini itu sama dengan N, gitu ya, bukan N-1. Kalau ngelihat di buku ya, kalau ngelihat di buku kalian, sebetulnya itu ada perbedaan ya antara data sampel dengan data populasi. Kalau data sampel ya itu harus N-1. Data sampel itu ya kalau kalian mau meneliti misalnya atau meneliti anak IPS misalnya ya, kelas 12 IPS, tapi diambil IPS 1 aja. Nah, itu udah juga termasuk data sampel. Yang diteliti hanya IPS 1, tapi bisa mencakup IPS 2, ya, IPS 1 dan IPS 2 misalnya gitu. Kalau kita meneliti IPS 1 saja, maka itu dinamakan data sampel. Nah, di buku kalian ini ya itu dianggap sebagai data populasi seluruhnya. Jadi meskipun simbolnya adalah simbol S kuadrat, tetapi pembaginya adalah N. Jadi kita ngikutin aja dulu ya. Kecuali kalau emang misalnya diminta untuk data sampel misalnya begitu. Baru kalau misalnya data sampel berarti harus N-1. Ya, sengaja Bapak tampilkan juga seperti ini biar kalian paham. Nanti di suatu saat misalnya menemukan buku, loh kok ini nyari varian jadi N-1 atau nyari standar deviasinya N-1 begitu ya. Nah, itu berarti datanya data sampel. Oke, saya kira untuk kalian menggunakan dengan data N ya, dengan data populasi. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Tapi kalau SR tetap selalu N kan ya, Pak? Kalau apa? Kalau simpangan rata-rata. Ya, kalau simpangan rata-rata selalu N ya, SR itu ya. Simpangan rata-ratanya ya selalu dibagi dengan N. Ya, tadi kan kita N juga di sini. Mana nih? Nah, ini N ya. Ini kan simpangan rata-rata ya. Kita pakai apa di sini? Ini pakai N di sini ya. Simpangan rata-rata ini. Oke, nilai apa Pak? Pakai. Tapi ini XI dikurangi X bar, yang ini simpangan rata-rata yang apa namanya yang belum dibakukan. Sebetulnya prosesnya sama ya, tapi karena ini belum dibakukan, jadi XI dikurangi X bar selalu seperti ini dengan menggunakan nilai rata-rata ya. Harga mutlaknya X1 dikurangi X bar. Nah, itu dinamakan dengan simpangan rata-rata. Kalau udah dibakukan berarti itu udah simpangan baku. Jadi udah baku, udah inian ke seluruhnya ya, seperti itu kira-kira. Nah, ini udah dibakukan berarti S kuadrat. Bukan XI dikurangi X bar dimutlakan, bukan, tetapi dikuadratkan. Hasilnya akan apa? Hasilnya sama-sama akan positif, baik dengan menggunakan nilai mutlak maupun dengan nilai dengan pengkuadratan. Hasilnya sama-sama akan mendapatkan nilai yang positif. Oke, silakan ada lagi. Oke, kalau tidak ada kita lihat. Ukuran penyebaran data dengan simpangan baku kita lihat nih di sini. Ini Bapak masih pakai yang ini ya, masih pakai N-1 nih. Kalian pakai N aja. Ya. Nah, perlu ada
Ada tabel-tabel yang diperlukan di sini ya. Jadi mungkin ada beberapa tabel di sini. Ada XI dikurangi ada X bar, kemudian XI dikurang X bar, kemudian dikuadratkan. Jadi untuk memudahkan mencarinya ya dengan menggunakan tabel di sini. Sebentar. Sebentar, baterainya udah mau habis. Oke. Baik, saya tuh kan malah habis. Dan Ya, charge dulu bapaknya. kita bimbel kapan dah? Bimbel-bimbelan itu. Itu intensif. Iya, intensif. Gimana mau intensif kayak gini? Ya juga ya. Lo yang belajar dari jam 7 sampai jam 3 aja sekarang kan? Mabok. Ini gimana dong recordnya? Harus ada izinnya nggak sih? Record itu? Pakai Windows Key coba. Oke. Windows Key terus record player. Bisa. Windows Alt R. Alhamdulillah. Halo guys, welcome back with me, Alvan, di Alvan Channel. Jadi kali ini aku sama teman-teman aku lagi belajar MTK guys. Hai, say hai semua. Hai. Astagfirullah. Van, ulang Van, mau gue videoin. Enggak, itu udah Bandungnya Enggak. kucing ya, gue gak ngerti Iya. deh. Jadi gue salvo sama dia beneran deh. Itu headphone bukan sih, bukan bando. Emang bukan. Multifungsi Hus. Nih. Tuh, bisa jadi bandu. Kalau Zila make ini nih, ininya kemana-mana nih. Keningnya. Apa sih? Jidat. Jidat. No, Oman yang ngomong. Habis nangisin. Halo? Iya Pak. Ada apa? Maaf nih, aduh tadi
laptopnya keburu mati, nggak sempat kecolokin. Oke, tadi sampai mana tadi ya? Materinya masih ada nggak? Masih tampil nggak? Udah enggak, Pak. Udah enggak, Pak. Tadi simpangan baku terakhir. Sumbangan baku, ya. Oke. Ini bukan. Ini udah tampil belum di kalian? Sudah. Iya, Pak. Ini ya, tadi ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, saya kira ini ya untuk simpangan baku. Lalu bagaimana untuk mencari nilai S ini? Ya, tinggal kalau kalian di sini N ya, N bukan N-1. Coba kita sebentar. Nah, jadi perlu kalian tabel yang diperlukan untuk menghitung S di sini ada XI ya, XI min X bar, kemudian XI min X bar dikuadratkan. Jadi di sini ada datanya misalnya berapa di sini misalnya angkanya misalnya di sini 3 misalnya gitu ya. Kemudian di sini 4, kemudian di sini 5, terus 6. Berapa tuh semuanya tuh? Rata-ratanya berapa tuh kalau datanya begini? 9 ya? Rata-ratanya berapa? 6, 10 ditambah berapa rata-ratanya kalau kayak begini datanya? Berarti X barnya 0,5. sama dengan 18 dibagi 4. Ya, ini kan 18 dibagi 4 sama dengan 4,5 ya? Iya. 4,5. Nah, gitu. Kira-kira perlu data ya seperti ini. XI dikurangi X bar berarti 3 dikurangi 4,5 sama dengan min 1,5. 1,5 gitu ya. Jadi dibuat seperti ini. Kemudian ini min 0,5. Nah, gitu. Kemudian di sini apa lagi? 0,5 ya. 0,5. Di sini 1,5. Gitu ya. Jadi datanya ya memerlukan ini gitu, memerlukan XI dikurangi X bar. Baru dikuadratkan. Ini berapa di sini? 2,25 gitu ya. Kemudian di sini 0,25. Di sini berapa? Sama 0,25 juga. Di sini 2,25 ya. Maka jumlahnya ini jumlahnya berarti di sini 0,046 ya. Ya, Pak. Ya, 6. Gitu. Nah, baru masukkan ke dalam rumus yang tadi, ini kan jadi diperlukan, jadi kalian tinggal ngelihat ke sininya aja. Gitu. Tadi RS itu atau simpangan rata-rata itu, SR itu sama dengan sigma apa tuh tadi? Sigma akar ya, atau S di sini. Kita buat S lah di sini. Sini S sama dengan akar dari sigma XI dikurangi dengan X bar dikuadratkan ya. Pak, maaf, Pak. Itu Ya. yang XI min X bar kuadrat 5, Pak. Bukan 6. Itu 3. Iya. Iya, Pak. 5 ya ini ya? Ya, Pak. Ini 5. Iya. Ini 5. Oh iya, oke. Ya betul 5 ya. Terus berarti ini dibagi dengan banyaknya data. Ada berapa datanya? Ada 4 ya. Berarti S sama dengan akar dari ini kan udah dicari nih 5 dibagi dengan 4. Ya. Jadi akar 5/4. Jadi S itu sama dengan setengah akar 5. Tinggal pakai kalkulator akar 5-nya berapa gitu ya. Kira-kira seperti itu nilai S-nya. Kalau ini nilai varian di sini, nilai S. Lalu kalau nilai variannya ya variansinya itu ya S kuadrat di sini ya untuk variannya. Berarti kalau S kuadrat sama dengan 5/4 gitu S kuadrat. Nah ini variannya.
nanti penting juga untuk menentukan varian. Ini standar deviasinya. Standar deviasi atau S-nya itu ya. Kira-kira kalau ada kalau pakai tabel ya bisa lebih mudah seperti ini. Lalu bagaimana kalau misalnya data berkelompok ya? Kalau data berkelompok tinggal kalian kurangi XI-nya itu adalah merupakan nilai nilai tengahnya ini. Kalau data berkelompok ya. Ini nilai tengah di sini. Kalau data berkelompok berarti XI-nya itu adalah nilai tengah. Nyari rata-rata ya, rata-rata di data berkelompok bagaimana tuh? Ada sigma FI kali XI dibagikan dengan sigma F ya di data. Kira-kira seperti itu. Ini Bapak nggak istirahat dulu, Bapak langsungkan dulu sebentar ya. Karena ini materinya juga nggak terlalu banyak. Tinggal nanti kalian dikerjakan tugas yang belum selesai diselesaikan. Kalau yang sudah upload ya tinggal dipelajari lagi yang lainnya. Oke, saya kira begitu. Ada yang mau ditanyakan yang di sini? Kita lanjutkan dulu. Jika rumus di atas dikembangkan, maka diperoleh rumus-rumus baru untuk menghitung simpangan baku, untuk menghitung S di sini ya. Jadi tidak terpaku kepada S itu sama dengan akar dari pada sigma X dikurangi X bar dikuadratkan dibagi N. Ya, tidak terpaku kepada itu ya, tapi bisa dikembangkan. Yang agak repot kan kadang-kadang mencari nilai X-nya, X barnya ya. Yang agak kalian bingung misalnya di sini kita punya rumusannya bahwa S itu sama dengan kenapa ini? S sama dengan sigma di sini ya. Terus sigma kok enggak jalan ininya. Nah, sigma di sini X I ya dikurangi X bar. XI dikurangi dengan X bar gitu ya, dikuadratkan. Nah, kadang-kadang nyari X barnya nih yang agak lumayan gitu ya. Ini dibagi dengan N, ya nyari X barnya. Nah, nyari X bar ini kan perlu nyari tersendiri lagi datanya itu untuk nyari X bar ya. Di sini bagaimana tanpa menggunakan X bar ya, kita lihat. Tujuannya adalah untuk membuat perhitungan menjadi lebih sederhana. Ya kalau datanya kayak tadi sih mungkin masih gampang. Tapi kalau datanya udah agak panjang, banyak, nah baru gitu ya. Kita coba yang berikutnya. Nah, berikut ini ditampilkan beberapa rumus untuk menghitung simpangan baku beserta tabel yang diperlukan untuk membantu memudahkan perhitungan. Nanti ya kalian bisa pilih mana rumus-rumus yang kira-kira yang lebih mudah begitu. Nah, ini ada rumus yang satu nih. Nah, yang diperlukan di sini hanya apa? Tabelnya hanya XI dengan X barnya saja. XI dengan X kuadratnya, jadi nggak ada X barnya. Nah, tolong perhatikan di sini. Berarti N dikalikan ke sigma XI dikuadratkan dikurangi dengan sigma XI dikuadratkan. Kalau tadi XI-nya dikuadratkan, kalau ini sigma XI-nya dikuadratkan. Dibagi dengan N dikalikan ke N-1. Nah, kalau datanya data yang tadi, populasi, berarti bukan N dikali dengan N-1 ya. Berarti di sini ini sama dengan N kuadrat, ya, atau N kali N, kan jadi N kuadrat, gitu ya. Jadi yang kalian itu berarti yang diperlukan adalah N kuadrat. Karena di sini N dikalikan ke N-1. Jadi yang diperlukan apa di sini tabelnya? Hanya XI dengan XI kuadrat. Jadi nggak mencari dulu X bar. Nah, kan ini menurut saya ini lebih mudah. Ya. Coba aja data yang tadi, misalnya kita punya data berapa tadi? Tadi 3 berapa tadi? 3, 4, 5, 6 ya.
maka X bar-nya 5/4. Nah, kita buat di sini sini 3 ya, di sini 3, 4, 5, 6. Nah, begitu ya. Berarti di sini berapa nih? 9, 16, 25, ya Allah, kok ke situ ya. Ada 36. Gitu ya. Maka jumlah ini tadi berapa jumlah sigma ini? 18 ya? Betul kan 18? Betul ya Pak. Ini 18, sementara jumlah yang di sini berapa? 10, 27, 26 ya? 26, 24, 86. 86. Betul nggak? Iya, Pak. Ya, Pak. Betul apa benar nih? Waduh. 3, 2, 5. Benar, Pak. Benar ya, 86. Ya. Tinggal kalian masukkan ke sini ke S-nya. Ya. Ya, nanti di sini S sama dengan ya akar di sini. Nih, begitu ya. N-nya ada berapa datanya? Ada 4 ya. 4 dikali sigma XI kuadrat. Sigma XI kuadrat itu yang ini. Nah, ini sigma XI kuadrat. Berarti 86. Dikalikan ke 86 dikurangi ya 18 nih sigma XI-nya dikuadratkan. Berarti dikurangi dengan 18 dikuadratkan dibagi dengan berapa tuh? N dikali N kuadrat berarti 16 ya. N-nya kan 4. 4 kali 4 sama dengan 16. Nah, kira-kira begitu. Coba tolong disesuaikan dulu nih. Berapa tuh? 4 dikali 86 berapa? Ayo, pakai kalkulator juga boleh. 4 kali 86. 344. Berapa? 344. 344 dikurangi dengan 18 kuadrat. 324. 324 dibagi dengan 16. Berapa jadinya? 344 dikurangi 324? 20. 20 ya. Akar 20/16. Gitu ya. 20/16. Kalau kita bagi 4 berarti di sini akar berapa di sini? 5/4. 5/4 ya. Sama Pak. Sama nggak dengan tadi? Sama ya? Ya, berarti ini sama dengan ya. Jadi begini. Kecolok tadi. Kembaliinnya kita kembaliin dulu ke sini. Ya. Mana tadi? Ya, jadi ini hasilnya sama dengan setengah akar 5 ya. Tadi juga sama kan, setengah akar 5. Ini kan lebih memudahkan perhitungan. Ya, kalian bisa lihat di sini berarti N dikalikan sigma XI dikuadratkan dikurangi dengan sigma XI dikuadratkan. Beda ya, sigma XI dikuadratkan berarti yang ini yang dikuadratkan. Kalau yang ini kan sigma XI dikuadratkan ya, yang ini. Oke. Nah, kalau tadi kalian harus nyari dulu X bar-nya. Kalau datanya banyak nih, nyari X bar-nya aja udah lumayan. Apa rumus X bar itu? Kalau datanya berkelompok misalnya begitu ya. Kalau datanya berkelompok, maka nyari X bar itu kan sigma dari XI dikalikan ke FI begitu ya. Ya. Sigma XI dikalikan ke FI. Ini dibagi dengan banyaknya data ya. Sigma FI-nya. Nah, kira-kira seperti itulah ya untuk untuk menggunakan rumus yang ini silakan kalian gunakan. Berarti untuk nyari S itu akar N dikalikan ke sigma XI dikuadratkan sigma XI kuadrat dikurangi dengan sigma XI dikuadratkan. Jadi ini seluruhnya ya, sigma XI-nya dikuadratkan. Ini yang ini yang dikuadratkan. Dibagi dengan N kuadrat.
ya. Oke, itu diantaranya rumus untuk mencari nilai S, nilai simpangan bakunya. Lalu variannya bagaimana? Ya tinggal dikuadratkan aja, kalau nyari S-nya udah ada, ya tinggal akarnya aja dihilangkan, baru itu nilai variannya. Kita lanjut dulu. Ya. Untuk data berbobot nih, seperti ini untuk data berbobot ya. Untuk data dikasih bobot kan XI, misalnya ada berapa. Misalnya kayak tadi kan tadi datanya data tunggal itu. Ya kalau data berbobot, misalnya kita punya tadi ada 3, 4, 5 misalnya gitu ya. 3-nya ada 2, misalnya 4-nya ada 5, 3-nya ada 5-nya ada 3 misalnya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, tinggal nyari nilai rata-ratanya dulu di sini. Nilai rata-ratanya bagaimana mencari nilai rata-rata di sini? X bar sama dengan bagaimana nih? 3 kali 2 kan ya? Berarti di sini 6 sigma XI kali FI. Nilai rata-ratanya dulu. Di sini rata-ratanya itu sama dengan sigma FI dikalikan ke XI ya. Dibagi dengan sigma FI. Sigma FI. Nah, gitu, dibagi dengan itu. Itu nilai rata-ratanya. Jadi nilai rata-ratanya dulu dicari. Berarti 6 ditambah dengan 20 ditambah dengan 15 ya. Dibagi dengan 10. berapa? 10. Iya, 10 banyaknya data. Berarti berapa tuh? 31/10 ya? Iya, 31/10. Berarti 3,1 ya. 41. Oh, 41. Berarti 4,1. Iya, Pak. Ya, berarti 4,1 di sini. Oke, saya kira begitu. Lalu XI dikurangi dengan X bar, berarti 3 dikurangi 4,1 berapa tuh? 1 min 1,1 ya. Kemudian ini min 0,1, kemudian yang ini 0,9. Gitu ya. Baru dikuadratkan berarti di sini. Berarti 1,1 berarti 1,21 ditambah dengan 0,01 dikalikan 0,81. 0,81. Jadi positif semuanya. Gitu ya. Nanti FI kali, nah ini dikalikan. 2 dikali 1,21 jadi berapa di sini? 2,42. 2,42 terus 0,05. 0,05 terus satu lagi 2,41 ya? ya Pak, 2,41. Iya. Nah, sigmanya, nah baru ini sigmanya namanya. Oh Pak, bukan 2,41 Pak. Hah? 21 kali 3. Belakangnya pasti 3. Oh 3 ya, 243 ya? Gitu. 3, 24, 2,43 ya? Ya Pak, 2,43. Berarti ini 0 ditambah ke sini jadi 9 ya, 4,9. Jadi sigmanya adalah 4,9. Oh, kurang. Ininya 4,9. Nah, gitu ya. Setelah dikuadratkan. Oke, saya kira itu ya, 4,9 itu nilai sigmanya. Tinggal masukkan ke atas ke sini. Ya, tinggal masukkan ke sini nih. Akar dari berapa di sini? 4,9 dibagi dengan N. N-nya itu sama dengan 3. Gitu ya. Jadi akar berapa tuh? Ya, akar segini, cari pakai kalkulator. 4,9 dibagi 3, kemudian diakarkan. Maka itulah S-nya. Jadi kalau ada data berbobot, ya kira-kira seperti ini. Yang harus diingat ya rumusnya aja yang ini nih harus diingat. Ya, rumusnya harus diingat. Berarti FI dikalikan ke XI dikurangi X bar dikuadratkan dibagi dengan M. Ini N ya kalau di buku kalian itu. Ya,
Tapi kalau datanya sampel ya berarti N-1. Oke? Ada pertanyaan? Untuk data berbobot. Ini tinggal dikit lagi nih, banyak. Untuk data berkelompok ya kalian tinggal nyari X bar-nya misalnya ya X bar-nya berapa, kemudian tentunya ya ini X ini adalah titik tengah ya. Kalau di data berkelompok bahwa XI ini merupakan titik tengah. Nah, ini titik tengah di sini ya. Data berbobot itu sama kayak simpangan baku, Pak. Kenapa? Sama kayak simpangan baku kalau di buku. Bener kan? Oh, simpangan baku itu ini S. Ini simpangan baku. Simpangan baku itu adalah S ya. Simpangan baku itu yang ini, simpangan baku namanya. Ini kesentuh sedikit aja. Berubah. Ini S ini simpangan baku. Ini S ini. Ini yang dinamakan dengan simpangan baku. Kalau data berbobot itu ya seperti ini, misalnya 3-nya ada 2, 4-nya ada 5, 5-nya ada 3, dan seterusnya gitu ya. Ini kan hanya contoh aja 3 ini. Kalau di buku kalian mungkin bisa lebih banyak lagi. Ya tetap kalau data data berbobot ya tetap harus dicari nilai X bar-nya dulu ya. Dari X bar ya rumusnya kalau data berbobot ya seperti ini. Sigma FI dikalikan ke XI dibagi dengan sigma FI. Gitu ya untuk data berbobot itu di sini ada frekuensinya. 3-nya 2, 4-nya 5, 5-nya ada 3. Ya, kalau kita dibuat data secara tunggal kan begini nih nanti. 3 gitu sih datanya itu ya. 3, 4, 4. Nah, begitu kira-kira. Nah, makanya dikasih bobot. Bobotnya ya sesuai dengan banyaknya data ada berapa. Nah, kira-kira data ini tuh sama dengan yang data di sini kalau kita kelompokkan. Nah, datanya sama dengan yang di sini. Data untuk yang ini itu nih, ya. 3-nya kan ada 2, 4-nya ada 5, 5-nya ada 3. Ya, 3-nya 2, 4-nya ada 5, 5-nya ada 3. Kira-kira seperti itu. Ini namanya ya data berbobot. Artinya ada nilai frekuensinya di situ. 3-nya ada berapa, 4-nya ada berapa, 5-nya ada 3. Nah, itu dinamakan dengan frekuensi ini. Artinya punya bobot nilainya itu. Punya bobotnya ya sebanyak itu. Sesuai dengan datanya yang ada. Cara mencarinya ya dikalikan seperti ini. FI dikalikan ke XI min X bar dikuadratkan. Rumusannya hampir sama aja ya. Hanya di sini dikalikan ke FI-nya. Gitu. Oke, begitu. Terus bisa kira-kira yang lain silakan. Ada yang mau ditanyakan? Untuk data-data yang untuk data berkelompok, ini kan meskipun ini berbobot tidak berkelompok ya. Nah, kalau berkelompok XI-nya itu menjadi titik tengah di sini ya. Kalau data berkelompok. Misalnya nilai 3 ini dari berapa sampai berapa, nah berapa sampai berapa pakai interval itu, maka XI-nya adalah cari nilai tengahnya. Berarti harus dicari nilai tengahnya dulu, baru dikalikan ke FI atau dikurangi dengan X bar-nya ya. Cari X bar-nya dulu, nilai tengahnya, kemudian X bar-nya, kemudian dikalikan ke FI. Oke, sekira itu ya. Kita lanjut. Atau juga kalau nggak pakai X bar, ini nggak pakai X bar nih. Jadi N dikalikan ke sigma FI kali XI dikuadratkan, dikalikan ke FI XI dikuadratkan. Dibagi dengan N kali N min 1. Berarti kalau di sini bukan N kali N min 1. Ya, kalau di sini berarti ini kalian berarti N-nya N kuadrat. Gitu ya. Coba kalau pakai ini, berarti ini nggak menggunakan nilai X bar-nya ya. Nah, kalau di kami nanti lebih menggunakan rumus-rumus yang ini yang tidak menggunakan X bar. Karena
menggunakan X bar itu, apalagi kalau manual begini, nyari X bar-nya dulu itu udah lumayan repot. Ya, tapi kalau misalnya langsung menggunakan tabel seperti ini ya lebih mudah gitu ya. Tadi kita punya 3, 4, dan 5 gitu kan? Ya, 3-nya ada 2, 4-nya ada berapa tadi? 5 ya. 5-nya ada 3. Dengan XI dikuadratkan di sini berarti berapa di sini? 9. Berarti di sini 9, terus 16, terus berapa lagi? 25 ya. Kalikan ke sini tinggal jadi 18, terus berapa lagi nih? 20, terus 25 kali 3, 75. Gitu ya. Ini FI XI-nya. Berarti ini dicari karena di sini ada sigma FI kali XI, ini di sini nih. Ini ada sigma FI kali XI ya. Maka dicari dulu di sini, dijumlahkan dulu. 18 tambah 20 tambah 5, 75 berarti di sini berapa di sini? 3. 3. Terus 113 ya? Betul apa benar? Betul bener, Pak. Ya, 3 doang, 113. Gitu ya. 113 dong. Ya. Itu 18, Gus, bukan 8. Ya, 18 ini 18. Ini tadi ke centrang ke situ. FI kali XI kuadrat. Oh, maaf tadi. Oh, salah ya. Ini FI kali XI. Yang ini mestinya nih, yang 18 itu yang ini, I 20, yang ini 75, gitu kan ya? Iya. Maka di sini jumlahnya berapa? 113. 13. Nah, kalau yang di sini berarti berapa? Mana penghapusnya? Ini berarti berapa nih? Bukan ini. 6. Berarti Ini 6. Terus 20. 20. Terus 15. 15. Jadi semuanya 41 ya? 41? Iya. Iya. Nah, begitu. Ya, ini agak dibandingkan dengan yang itu enggak 20. Yang F1 X kuadrat itu loh. Harusnya 80 aja. Yang mana? Yang FI kali XI kuadrat. F kali X ini. kuadrat. Ini ya? Itu 80. Oh iya. Berarti 16 kali 5 kali 5. Kali 5 ya, 80 di Iya. sini ya. Kok salah melulu ya? Terus yang ini benar ya? Ini benar. Iya, udah benar. Berarti jumlahnya berapa tuh? 3 100 berapa? 17 ya? Lebih, Pak. Lebih. Hah? Oh iya. 8 tambah 5 berapa? 173, Pak. Oh iya, 173 betul ini kan ya? Iya. Salah ngomong tapi nulis benar. Oh, iya. 173 ya. Ini 41, ini 173. Jadi tinggal kalian substitusikan ke sini nilai S-nya itu ya. Berarti di sini S sama dengan akar, berarti N-nya ada berapa? 3 ya. Datanya ada 3, dikalikan ke berapa tuh? FI XI kuadrat 173 ya. 173 dikurangi dengan ini 41 ya. 41 kuadrat. Ini kan 41 kan? Ya. Iya, Pak. Dibagi dengan N-nya ada berapa N-nya? Ada 10. 100. 10. 100, Pak, jadinya, Pak. Kenapa? Berarti yang di atas 10, Pak. Bukan Di 3. atas Yang N. N kali sigma F1 FI kali XI kuadrat. Oh iya. Berapa di sini? Oh, berarti N-nya ini 100 ya. 10, Pak. Ini 10 kali 10 berarti di bawahnya 100 ya. Ya. Yang ini berarti 10. Iya, Pak. Ya. Nah, berapa coba tuh? 1730. Oh, jadi ini. 1730 dikurangi 41 dikuadratkan berapa ya?
1681, Pak. 1681. Ya, dibagi cepet. Berapa jadinya? 49 per 100. 4,9, Pak. 49 per 100. Sama dengan tadi kan? Iya, Iya, 0,4 0,49. 0,49 atau 0,7 ya. Hah? Ya kan? Ini kan dalam bentuk Oh akar. iya, betul. Iya, Pak. Yang tadi berapa yang tadi? Segitu enggak? 0,7 bukan? Ya betul ya, 4,9 juga ya. Sama, Oh Pak. ini 4,9, mungkin ada yang salah tuh. Apa? Apa? Ada yang salah 49 nggak? per 100. Coba 49. Pernya, Pak. N-nya, Pak. N-nya. N-nya harusnya 10, N-nya bukan harusnya 3. 10, bukan 3. Oh iya, N-nya sama itu. dengan 10 N-nya. 10. Oh iya. Bener, Pak. Sama, Pak. Sama ya. Sama. Jadi N-nya di sini berapa di sini N-nya? Seharusnya 10 ya. 10. Iya, Pak. 49 dibagi dengan 10, bukan 3. Ya, sorry. Ini 10. Nah. Oke, jadi sama datanya, hasilnya sama dengan 0,7. Ya, saya kira gitu. Nanti kalian silakan mau menggunakan data yang rumusan yang mana. Ini udah Bapak taruh di kalian di nanti tinggal dilihat aja mau pakai yang mana ya. Udah ditaruh di bahan ajar. Oke, saya kira itu udah habis nih. Nah, itu kira-kira untuk materi sekarang. Kita dari jangkauan, kemudian simpangan baku, varian, dan simpangan rata-rata begitu ya. Jangkauannya jangkauan kuartil juga, dan jangkauan semi interkuartil atau simpangan rata-rata, simpangan kuartil. Lalu bagaimana mencari kuartilnya? Udah kita pelajari waktu kemarin-kemarin ya, di pertemuan sebelumnya. Nyari kuartil, kalau data berkelompok seperti apa, kalau data tunggal juga bagaimana, gitu ya. Kalau data tunggal kan tinggal dicari kuartilnya, kuartil keberapa yang diminta misalnya. Kuartil pasti yang dicari kuartil 1 dan kuartil 3. Kuartil 1 dan kuartil 3. Oke, saya kira itu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Untuk materi ya singkat seperti ini, apalagi kalian udah mengerjakan tugasnya ya udah agak mending lah. Bapak udah ngupload juga latihan soal-soalnya tuh ada di situ dan pembahasannya kalau tidak salah tinggal kalian pelajari untuk menghadapi penilaian hariannya. Semoga nilai hariannya ya bagus-bagus ya. Udah ya hasilnya mendapatkan hasil yang terbagus begitu. Soalnya ya nggak dibedakan, hampir sama aja dengan anak IPA ya, karena nggak terlalu susah saya kira. Ya kalian pelajari aja materi yang sudah diberikan. Oke, ada pertanyaan silakan Sok, mau nanya dulu. Silakan. Yang soal sebelum Soal yang mana? yang sebelumnya ini yang pakai X Yang ini? apa? Ini bukan? Iya, Pak. Itu Kenapa? tadi kan diralat 10. Itu 10-nya dapat dari mana, Pak? Banyaknya data 2 tambah 5 tambah 3 nih. Ya, dari sini nih. Ini banyaknya data ini. Iya. Ini kan namanya kalau dibuat berarti harus pakai sigma. Sigma FI ya. Nah, gitu. Jadi sigma FI-nya sama dengan 10 di sini ya. Sigma FI. Berarti nggak pakai yang N-1 ya, Pak? Nggak pakai N1. Oke. Karena kita anggap ini sebagai data populasi, bukan data sampel. Ya mungkin nanti kalau untuk penelitian ya nanti sama kalian ya harus menggunakan data sampel gitu ya. Tidak menggunakan data secara keseluruhan. Repot kalau data keseluruhan nanti.
Kemarin kan kalian udah belajar membuat penelitian tuh. Ada juga kemarin siapa sama Bapak ya? Andin sama siapa? Alia ya, tentang air tuh. Air kan yang diambil kan cuma satu aqua aja, tidak seluruh air yang ada di mana begitu ya. Pasti, nah itu sampel namanya. Nggak boleh kita menggunakan per N, harus N per 1. Kalau misalnya itu data kuantitatif. Ya, jadi harus N-1. Sementara kalau N itu adalah data populasi. Kalau penelitian itu pasti datanya mengambil data-data yang sampel, bukan data secara keseluruhan. Ya, percuma kalau data keseluruhan mah yang ngolah gitu aja, nggak terlalu. Tapi kalau data sampel ya satu data sampel bisa mewakili secara keseluruhan. Itu pentingnya untuk data yang sampel. Makanya saya sampaikan di sini ada N-1. Masuk. Nah, ya udah. Oke, saya kira itu. Silakan ada lagi yang mau ditanyakan? Bapak berarti kita bisa pakai cara yang mana aja kan? Oh iya, kalau udah kita sampaikan seperti ini, silakan kalian mau pakai cara yang mana aja yang termudah. Kalau kalian mudah dengan mencari nilai rata-ratanya dulu, silakan cari nilai rata-ratanya. Nggak mau pakai nilai rata-rata, mau menggunakan rumus yang lain ya seperti ini, silakan. Ya, dibikin aja dulu tabelnya. Apa? Ngelihat tabel itu kalau udah tahu rumusnya kan, oh ini yang diperlukan FI dengan XI, FI dengan XI kuadrat, FI dengan XI, gitu aja ya. FI kali XI dengan FI kali XI kuadrat. Jadi seperti itu ya. Jadi rumusnya silakan ya. Tapi ingat di sini, Bapak di sini tulis N kali N-1, kalau di kalian berarti bukan N kali N-1, harus N kuadrat. Ya. Coba kalian dari soal-soal yang ada di buku itu coba dengan menggunakan rumus yang kalian pilih di sini tanpa menggunakan X bar. Kalau di sini semuanya pakai X bar ya. Yang nggak ada yang coba nggak pakai X bar gitu. Ada contoh soal di sini yang halaman 148 itu tuh datanya 7688959965. Nah, bagaimana mencari nilai simpangan bakunya dengan tanpa menggunakan yang X bar. Gitu kira-kira ya. Silakan. Ada lagi? Berarti kita minggu depan kita langsung ke fungsi kaidah pencacahan ya. Ke kaidah pencacahan, setelah itu peluang. Untuk kita sepakati bersama jadinya untuk ulangan PBT, Bapak akan buka dari jam 7 sampai dengan jam 5 di hari Sabtu. Ya, dengan waktu 2 jam. Oke, Oke Pak. ya. Jangan sambil kalian harus mandiri ya. Insya Allah Bapak yakin kalian mandiri untuk mengerjakannya. Meskipun dikasih waktu agak longgar ya, tapi tetap kalian kerjakan sendiri-sendiri. Juga yang lain jangan nanya-nanya ke yang lain, apa sih yang keluar ya, nggak usah ya, nggak usah nanya dan nggak usah memberikan pertanyaan itu, nggak usah diberikan, karena kalau diberikan juga kalian kan rugi. Kalau udah beres misalnya yang duluan, ada yang ngerjain jam 7 misalnya sampai jam 9, terus ada yang nanya misalnya, padahal dia jawab jadwalnya nanti ya, jangan nanti kalian juga yang rugi. Nggak usah begitu. Tapi Bapak percayalah insya Allah akan baik-baik semuanya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanya? Ulangannya sampai di sini. Makanya Bapak, ya ini yang sampai simpangan baku. Sampai varian ya. Varian itu ya tinggal ini aja di S kuadratkan, ya baru itu dinamakan dengan varian. Ya nanti kalau udah penelitian kalian tahu ini untuk apa, ini untuk apanya begitu. Di S1 nanti kalian akan belajar tuh mengenai, pasti belajar statistik pasti itu. Karena untuk melanjutkan kalian bikin skripsi, bikin makalah, bikin apa gitu ya. Itu akan dipelajari statistiknya. Bahkan statistiknya
tidak hanya statistik deskriptif seperti ini, udah statistik inferensia. Jadi udah menggunakan hipotesis-hipotesis seperti itu, ya. Bisa memprediksi kalian dengan data dari sampel diambil, kemudian bisa kalian mengeneralisir atau mengeneralisir secara keseluruhannya. Oke, ada lagi silakan. Silakan kalau ada. Bapak mau nanya, Iya. bedanya untuk yang per N aja sama per N kuadrat itu apa, Pak? N kali N-1 dengan N kuadrat gitu ya? Kan ada yang dia per N aja sama per N kuadrat. Itu bedanya di mana, Pak? Kalau N saja, kalau N saja kan tadi kita mencari apa tadi mencari kalau N aja? Varian ya, Pak? Ya, mencari varian ya. Tapi kalau N saja itu ada nilai rata-ratanya. Oh. Kalau N kuadrat tidak ada nilai rata-ratanya. Makanya di sini dikalikan ke N nih, di sininya nih. Ya, di sininya dikalikan N nih. Makanya ada N di sini. Nah, di sini ada pengalian N. Coba kalau kalian lihat dengan tanpa menggunakan, nah ada rata-ratanya ya. Ini kan N saja ini. Yang ada rata-ratanya N saja. Tapi kalau tidak ada rata-ratanya berarti dengan N kuadrat di sini. Ya, dengan N kuadrat. Tidak ada rata-ratanya. Tapi rumusnya seperti ini. Jadi kalau nyari N aja, ada per N kuadrat dengan per N, ya beda. Kalau per N kuadrat itu yang tidak ada rata-ratanya hanya XI-nya aja dengan FI. Tapi kalau yang N-nya saja berarti mencari nilai rata-rata itu. Jadi harus dicari dulu nilai rata. Nilai rata-rata itu kan X bar dikurang sigma X dibagi dengan N. Sebenarnya sama aja ya. Makanya kan sama rumusnya juga. Mau dipilih pakai rumus mana. Begitu. Oke, begitu. Ini tidak ada N kuadrat, tidak ada X barnya. Berarti N kuadrat di bawahnya. Ya. Lain lagi dengan ini misalnya. Tadi. Nah ini ya. Ini N saja karena di sini ada X kuadrat untuk simpangan baku. Kalau ada pakai nilai mutlak, maka itu adalah dinamakan dengan simpangan rata-rata. Ini sebetulnya simpangan rata-rata juga, hanya sudah dibakukan dengan menggunakan metode kuadrat terkecil, ya, sigma X ini, X bar di kuadrat. Oke, ada lagi? Silakan. Ada pertanyaan lagi? Sudah. Kalau sudah, Bapak tutup dulu, ya. Jadi untuk materi pada kesempatan ini sampai kepada varian atau simpangan baku, ya. Nah, silakan kalian dibuka dulu. Oh ya, tadi mestinya kurang kontras ya, pointernya harusnya pakai putih, ya nggak apa-apa. Nanti lagi kalau pertemuan lagi. Ya silakan dibuka dulu, Bapak mau foto dulu. HP Abi mana, Nak? Silakan. Yang belum dibuka, dibuka dulu. Ini belum semuanya nih. Kita hanya ada 24 orang ya. Siapa yang tidak hadir nih? Koneksi kayaknya, Pak. Hah? Koneksi, Pak. Tasya, Alia, Nopal, Nazila, Alim, Bintang.
BP, Bintang Pamungkas, BW, Bintang Waluya udah. Belum, orang mau moto dulu. Mana nih? Belum kebuka juga. Perlu Bapak perhatikan ya, perlu kalian perhatikan dulu sebelum dipoto nih. Absen itu 1 kali pertemuan itu sama aja dengan 2 kali pertemuan. Jadi Bapak misalnya ngitung nih kalian misalnya nggak absen hari ini, ya hari ini tidak absen, itu sama aja dengan 2 kali pertemuan itu nggak absennya. Jadi tolong diperhatikan mengenai absen. Tadi Bapak lihat absen baru ada 5. Yang 5 belum absen, tapi nggak tahu sekarang nih karena tadi kan udah berjalan ya. Nah, baik IPS 1 maupun IPS 2 belum absen semuanya. Jadi dihitung, jangan disepelekan absen karena nanti guru juga akan hitung dari situ kehadirannya. Kehadiran ini berapa apa. Nah, sekarang ini kalian sekali hadir ini ya udah 4 jam pelajaran kan sebetulnya ya. 4 jam pelajaran itu sama dengan 2 kali pertemuan. Gitu. Jadi dihitungnya 2. Makanya sekali hadir itu ya sama dengan 2. Gitu. Oleh karena itu, tolong diperhatikan mengenai kehadiran ini. Ya, kehadirannya dan juga ya keaktifannya. Oke, saya kira itu. Oke, ini tidak ada lagi. Silakan, Farhan, udah. IBP, Ilham Bintang Pamungkas. Mana nih? Halim? Nazila? Nurfaiza udah. Alia? Tasya? Cuma 26 ya? 25. Berarti yang tidak hadir siapa nih? Coba siapa yang belum nggak hadir nih? Yang nggak hadir siapa? Usar. Dek, ini